Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada video kali ini, kami akan membawa kalian ke dalam dunia rahasia yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Paru-paru manusia. Kami akan membahas penemuan-penemuan revolusioner yang belum banyak diketahui orang, serta cara-cara unik dan menarik dalam mengatasi penyakit paru-paru. Kira-kira apa sajakah itu? Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir, biar Anda tidak penasaran. Paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Tepatnya merupakan organ respirasi atau pernapasan, yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah. Fungsi utama dari organ ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Jika paru-paru terganggu fungsinya, maka kesehatan tubuh manusia bisa terpengaruh secara keseluruhan. Paru-paru merupakan organ yang jumlahnya sepasang, kanan dan kiri. Namun, masing-masingnya punya ciri yang berbeda. Salah satunya adalah soal bobot atau berat. Paru-paru kiri orang dewasa umumnya memiliki berat sekitar 325–550 gram. Sedangkan bagian kanan memiliki berat sekitar 375–600 gram. Contoh lainnya, paru-paru kanan memiliki 3 bagian atau lobus. Sedangkan paru-paru bagian kiri memiliki 2 bagian saja. Secara anatomi, paru-paru terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Pleura. Pleura merupakan membran atau selaput tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan pada sistem pernapasan ini mengeluarkan cairan atau pleural fluid, yang disebut cairan serous. Fungsinya sebagai pelumas bagian dalam rongga paru, agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. 2. Bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan, yang terletak setelah tenggorokan atau trakea, dan sebelum paru-paru. Sebagai saluran udara, bronkus memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Bagian sistem pernapasan ini berfungsi untuk mencegah infeksi bakteri penyebab penyakit. 3. Bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus, yang berfungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveoli. Fungsi lain dari bagian paru-paru ini adalah mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar ketika proses bernapas berlangsung. 4. Alveoli. Alveoli adalah rongga cekung yang dikelilingi oleh kapiler kecil. Alveoli memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalirkan karbon dioksida menuju alveoli untuk diembuskan keluar. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi pada dinding alveoli dan kapiler yang sangat tipis. Seperti organ lainnya, banyak penyakit bisa menyerang paru-paru. Biasanya menimbulkan gejala umum, seperti sesak napas, mengi, dan batuk yang tak kunjung sembuh. Gangguan pada paru-paru bisa bersifat sementara atau akut, dan jangka panjang atau kronis. Berikut beberapa penyakit yang dapat menyerang paru-paru dan sistem pernapasan. 1. Bronkitis. Penyakit pernapasan yang terjadi akibat infeksi saluran pernapasan atas dan biasanya disebabkan oleh virus. 2. Pneumonia. Gangguan pernapasan yang menyebabkan peradangan pada bagian terkecil dari paru-paru, yaitu bronkiolus dan jaringan alveolar. 3. Asma. Penyakit ini biasanya disebabkan peradangan pada saluran pernapasan. Peradangan tersebut akan menyebabkan pembengkakan dan penyempitan saluran napas. Udara yang seharusnya mengalir ke paru-paru menjadi terhambat. 4. Tuberkulosis. Infeksi bakteri yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang menyerang dan merusak jaringan tubuh. Bakteri dapat ditularkan melalui saluran udara. Tuberkulosis umumnya akan menyerang paru-paru, tetapi juga berisiko menyebar ke kelenjar getah bening, tulang, sistem saraf pusat, jantung, dan organ lainnya. Jadi teman-teman,
Pemeriksaan pada paru-paru perlu dilakukan ketika terjadi gangguan pada sistem pernapasan. Beberapa pemeriksaan perlu dilakukan untuk menentukan seberapa efektif paru-paru bekerja. Pemeriksaan juga dapat membantu mendiagnosis penyakit paru-paru kronis, seperti asma. Berikut ini beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan. Tes gas darah arteri. Tes darah. Pemeriksaan sinar X di dada. Tes oksida nitrat. Kapasitas difusi paru. Oksimetri denyut. Spirometri. Pemeriksaan sampel dahak atau lendir. Meski tubuh memiliki sistem bawaan untuk menjaga kesehatan paru-paru, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan dan diperhatikan setiap hari untuk membantu mengurangi risiko penyakit paru-paru atau meredakan gejala. Berikut ini beberapa kebiasaan sehat yang perlu dilakukan. Berhenti merokok. Merokok merupakan penyebab utama penyakit paru-paru, seperti kanker paru dan penyakit paru obstruktif kronis. PPOK. Selain berhenti merokok, kamu dianjurkan untuk menghindari paparan asap rokok. Alasannya, karena perokok pasif yang menghirup asap rokok, memiliki risiko penyakit yang sama dengan perokok aktif. Mencuci tangan. Risiko terinfeksi virus dan bakteri dapat dihindari dengan mencuci tangan setiap sebelum makan, sesudah makan, dan sesudah buang air. Hindari polusi udara sebisa mungkin. Polusi udara dapat menyebabkan iritasi hingga menghancurkan jaringan paru-paru. Bahkan, polusi udara pada tingkatan yang rendah dapat menyebabkan masalah bagi kesehatan. Biasakan berolahraga. Melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, secara rutin minimal 30 menit setiap hari sangat penting. Kebiasaan ini dapat menjaga kesehatan paru-paru, menjaga kestabilan emosi, membantu mengelola stres, dan membuat seluruh tubuh menjadi lemas, tidak terasa tegang serta fresh. Teman-teman, paru-paru manusia ternyata menyimpan banyak rahasia menarik yang belum banyak diketahui orang. Dari keajaiban sel-sel pembersihnya hingga terobosan dalam pengobatan penyakit paru-paru, kita telah menjelajahi berbagai aspek yang menakjubkan.